siap sekolah minggu? Udah mandi belum? Ayo kita berpakaian yang rapi ya, terus kita siapkan hati kita untuk beribadah sekolah minggu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau kami hari ini boleh beribadah bersama secara online Bapa dalam ibadah sekolah minggu. Kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, Tuhan hadir tengah-tengah kami, bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir dalam tangan Tuhan. Dan terlebih ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Engkau berikan hikmat-Mu, supaya anak-anak boleh mengerti dengan baik setiap firman-Mu dan boleh menyimpannya di dalam hati. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Apa kabarmu anak-anak? Pasti luar biasa bukan? Ya, oleh karena darah Tuhan Yesus kita sudah diselamatkan, karena kita sudah ditebus dan beroleh hidup yang kekal. Mari kita nyanyikan satu pujian ini, oleh kasih Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ketika Paskah kemarin diceritakan bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Setelah itu Tuhan menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya. Nah, ketika Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, kemudian dikuburkan, murid-murid kira-kira kemana ya? Ternyata murid-murid Tuhan Yesus ini bersembunyi karena mereka takut ditangkap oleh tentara. Jadi mereka berkumpul di suatu tempat, setiap hari mereka berdoa bersama. Nah, pada hari itu murid-murid berkumpul di suatu tempat dan mereka berdoa bersama. Tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Apakah itu? Yuk kita lihat. Yesus berdiri di tengah mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka sangat terkejut dan takut mengira dia hantu. Yesus berkata, "Mengapa kamu ragu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah dan lihatlah, karena hantu tidak berdaging dan bertulang." Yesus minta makanan pada mereka dan mereka memberinya sepotong ikan. Tuhan membuka pikiran mereka sehingga mengerti kitab suci. Ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan dalam namanya
berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan ke segala bangsa. Ternyata Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang sedang berkumpul di tempat itu. Tentu saja mereka sangat senang, tapi pada awalnya mereka sangat ketakutan. Sayangnya, pada saat itu Thomas tidak ada bersama dengan mereka. Jadi ketika Thomas datang, murid-murid bercerita pada Thomas, "Thomas, tadi guru datang ke sini." Wah, Thomas gak percaya. Dia bilang, "Gak mungkin, guru kan sudah mati, sudah disalib, sudah mati. Gak mungkin orang sudah meninggal datang ke sini. Aku gak percaya." Padahal yang cerita bukan satu orang aja. Di situ kan banyak orang ya, banyak murid-murid yang lain. Mereka juga sama berkata, "Benar Thomas, benar. Tadi ada guru tempat ini." Tapi Thomas tetap tidak percaya. Wes Thomas, angel temen kandhanane. Nah, akhirnya Thomas berkata, "Kalau aku tidak memasukkan jariku ke tangan yang berlubang paku, aku tidak akan percaya bahwa itu adalah guru." Nah, setelah 8 hari kemudian, murid-murid tetap berkumpul di tempat itu ya, dan Thomas ada di tengah-tengah mereka. Ada sesuatu yang terjadi. Yuk kita lihat kejadiannya. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Akhirnya Thomas percaya bahwa gurunya sudah bangkit. Dan ucapan pertama dikatakan bahwa Tuhanku dan Allahku. Dia tidak menyebut Yesus sebagai gurunya lagi, tapi dia berkata Tuhanku dan Allahku. Nah, anak-anak, setelah itu Thomas akhirnya menjadi penginjil yang hebat, luar biasa. Dia memberitakan Injil di mana-mana. Sampai akhir hayatnya, akhir hidupnya, Thomas tetap menjadi murid Tuhan yang setia. Dia memberitakan tentang kabar keselamatan kepada para manusia. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anak dan kita semua guru-guru? Tentu saja kita percaya meskipun kita tidak melihat sendiri tangan yang berlubang paku itu, tapi kita percaya Tuhan Yesus sudah mati, disalibkan untuk menebus dosa manusia yang berdosa, yang harusnya masuk dalam hukuman maut, tapi sudah ditebus dan memperoleh hidup yang kekal. Tante harap sampai akhir hidup kita nanti, kita semua tetap percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat dan penebus kita. Dan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan menyediakan masa depan yang indah bagi kita. Nah, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Thomas. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang percaya tentang Engkau meskipun kami tidak melihat dengan mata kepala sendiri. Kami mau mempunyai iman yang kuat di dalam Engkau, yang percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami rindu memberitakan Injil keselamatan kepada teman-teman kami yang lain. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang pandai, yang berhikmat, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa buat para orang tua, Bapa, Tuhan berkati mereka satu persatu dalam kehidupan mereka, baik dalam pekerjaannya, dalam rumah tangga mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih-Mu menyertai kami semua, berkat-Mu selalu melingkupi kami, memberikan kami kesehatan, dan berkat secara jasmani dan rohani. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami. Haleluya, amin. Untuk aktivitas minggu ini, adik-adik diharapkan membuat gambar tangannya sendiri ya. Jadi ambil kertas, kemudian diginikan ya, terus digunting kertasnya. Setelah itu di telapak tangannya diberi lubang.
dan dituliskan, Tuhan Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Setelah itu kalian boleh menghias gambar ini, ya, sesuka hati kalian. Mau dihias pakai bunga-bunga atau pakai pensil warna atau pakai lain-lain. Biasanya anak-anak lebih kreatif ya daripada tante ya. Ya. Nah, setelah itu jangan lupa difoto, dikirimkan ke WA grup sekolah minggu, ya. Tante tunggu ya. Selamat mengerjakan. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu hari Minggu depan. Salam.